فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masuk ke hadis yang kedua dari kitab Al-Jami'us Shahih. Qala al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id telah kita lewati di pembahasan hadis yang pertama. Beliau adalah Yahya bin Sa'id bin Farrukh At-Tamimi Al-Basri, Abu Sa'id, penghafal yang luar biasa itu dan ahli fikih yang hebat, ahli penyakit hadis dan seterusnya. Kemudian haddatsana Syu'bah. Syu'bah juga telah kita lewati pembahasannya ya, yaitu beliau adalah Abu Biston, Syu'bah ibnul Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri, Amirul Mukminin fil hadis. Qal haddatsana Umar bin Sulaiman. Umar bin Sulaiman miwaladi Umar bin Khattab, termasuk dari anak Umar bin Khattab, maksudnya keturunan. Beliau adalah Umar bin Sulaiman bin Asim bin Umar ibnil Khattab Al-Qurashi Al-Adawi Siqah. Tidak disebutkan kunyahnya oleh Al-Hafidh di dalam Fathul di dalam apa namanya? Tahdhibut Tahdhib. Kemudian an Abdurrahman ibni Aban ibni Utsman. Abdurrahman ibni Aban ibni Utsman. Beliau ini juga tidak disebutkan kunyahnya. Tapi apa? Beliau ini Al-Umawi Al-Madani Siqah. Ya, cucunya Utsman ya. An Abih, ayahnya An, kunyahnya disebut Abu Sa'id, Aban ibnu Utsman ibni Affan Al-Umawi Siqah, dari kalangan tabi'in. Beliau inilah yang bercerita sekarang, yaitu Aban bin Utsman. Anna Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Zaid bin Sabit, beliau adalah Abu Kharijah. Ada beberapa kunyahnya juga, yaitu Abu Sa'id, Abu Kharijah. Yang lain mengatakan Abu Sabit. Memang ada beberapa kunyah. Beliau An-Najjari Al-Ansari Al-Madani. Ketika Nabi masuk ke Madinah waktu itu, Zaid bin Sabit usianya baru 11 tahun. Berarti 1 tahun lebih tua ya daripada Anas bin Malik. Dan beliau ditugaskan oleh Nabi sebagai pencatat wahyu. Dan beliau ahli Quran dan ahli faraid, ma'ruf dalam masalah Quran dan dalam masalah faraid. Dan sanad Quran sampai ke Zaid bin Sabit juga. Thayyib. Jadi sahabat dalam hadis ini adalah Zaid bin Sabit. Kemudian dikatakan di sini kharaja min indi Marwan. Bahwasanya Zaid bin Sabit keluar dari istananya Marwan Ibnul Hakam, yaitu khalifah di waktu itu. Nahwan min nisfin nahar, yaitu di tengah siang, di tengah hari. Fakulna, maka kami berkata, mungkin satu sama lain berkata, ma ba'asa ilaihi sa'ata illa li syai'in sa'alahu an. Tidaklah Marwan mengirimkan utusan kepada Zaid, meminta Zaid datang, kecuali karena suatu perkara yang ingin dia tanyakan kepada Zaid. Ini penting, yaitu mestinya para umara mereka banyak bertanya kepada para ulama, tentunya ulama ahlu sunnah ya, ulama salafiyun, rasikhuna fil ilm, bukan malah ulama ahlul bidah yang malah menghiasi kebatilan dengan dalil-dalil ini. Boleh jadi, oh riba tak apa itu, oh syirik tak apa itu, oh tak apalah mencuri duit sedikit nanti dibacakan Yasin, boleh terhapus dosanya. Wah, akhirnya pemerintah ya jadi rusak kalau dikelilingi oleh ulama yang buruk. Bukan berarti ulama yang baik sebaiknya dekat-dekat dengan penguasa. Ini bahaya. Rasulullah SAW telah menyatakan, man jalasa ala babi sultan iftatan, hadisnya hasan li ghairi. Barang siapa duduk di depan pintu penguasa, dia akan terfitnah, akan diuji dengan kekuasaan yang besar, akan diuji dengan harta yang gemerlap. Boleh jadi setelah itu dia akan terfitnah agamanya, dan sudah banyak yang jatuh karena itu. Maka apa? Jangan mendekat ke penguasa, kecuali kalau dipanggil ya datang.
Nah, penguasa sangat dianjurkan untuk sering-sering bertanya kepada ahli ilmu. Bertanya dengan baik, bukan bertanya sambil intimidasi sehingga ahli ilmu tak berani bicara. Lain pembahasan nanti. Baik. Kemudian, maka Marwan di sini alhamdulillah sering bertanya. Selain tanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, juga bertanya kepada Zaid bin Sabit. Kemudian faqumtu ilaih, maka saya bangkit menuju ke Zaid bin Sabit. Siapa tadi? Aban bin Utsman. Ingin tanya, ada apa tadi? Fasa'altu, saya bertanya pada beliau. Faqal ajal, ya betul. Marwan tadi menanyakan ini dan itu. Apa itu? Sa'alana an asya'a sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Marwan menanyakan kepada kami tentang perkara-perkara yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagus, penguasa menanyakan hadis-hadis biar terbimbing. Apa aja hadis yang pernah Anda dengar untuk kami mendapatkan faidah, untuk menjadi petuah kami, menjadi pegangan hidup kami. Ya, ini bagus. Kalau para penguasa seperti itu cara berpikirnya, menanyakan bimbingan Nabi apa masalah ini dan itu. Kemudian Zaid bin Sabit mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadharallahu imra'an. Semoga Allah membuat indah, membuat cemerlang seseorang. Ini nadhara dari nidharah pakai dot, yaitu wajah yang indah, wajah yang cemerlang, wajah yang bersinar. Baik. Kata para ulama, ini kalau di dunia itu dilihat oleh orang-orang yang memiliki firasat dan mata hati yang tajam. Bahwasanya orang ini wajahnya cemerlang. Walaupun kata para ulama, walaupun dia hitam, disebutkan dalam syarahnya, walaupun si muhadis itu kulitnya hitam, atau mungkin apa, ahli ibadah itu kulitnya hitam, tetapi bagi orang yang memiliki firasat, dia boleh melihat, oh orang ini wajahnya cemerlang, dia orang yang soleh, misalkan. Nah, ini adalah kabar gembira, kata para pensyarah, kabar gembira untuk orang-orang yang menjadi ahli hadis, karena mereka yang rajin menghafal hadis, kemudian mengajarkannya dan seterusnya, dan mengamalkannya juga tentunya. Itu kalau di dunia. Di akhirat jelas wajah betul-betul akan nampak kecemerlangannya. Orang yang rajin wudhu saja dari umat ini wajahnya akan cemerlang, tangan dan kakinya juga putih cemerlang. Apalagi yang muhaddisun, tentunya muhaddisun rajin wudhu, rajin sholat tentunya ya, bukan malah hafal hadis tapi malah malas wudhu. Itu lain pembahasan nanti. Tayyib. Yaitu siapa mereka, siapa dia ini yang didoakan kecemerlangan wajah, yaitu imra'an sami'a minna hadisa, seseorang yang mendengar hadis dari kami, hadisan, menunjukkan satu pun akan dijanjikan itu. Kita tak hafal banyak hadis, kita hafal satu, betul-betul kita jaga baik-baik. Minimal misalkan apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan itu dengan niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Kita hafal satu saja, maka ada harapan kita turut mendapatkan janji tadi. Yang penting kita jaga baik-baik. Fahafidhah, dia menghafal hadis itu walaupun satu. Tapi tadi apa syaratnya? Sami aminna, dari kami, dari Nabi. Jadi bukan hadis palsu, buatan-buatan orang, bukan. Tapi memang ini hadis Nabi. Walaupun mendengarnya tentunya tak langsung, tapi lewat perantara. Tak masalah. Yang penting sanadnya sahih sampai ke Nabi, bukan malah palsu. Hatta yuballighahu ghairah, sehinggalah dia menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Jadi hadisnya bukan hanya disembunyikan untuk diri sendiri, tapi memang diajarkan juga ke orang lain. Sehingga kalau nanti orang lain menghafalnya, mengamalkannya, mengajarkannya, orang yang pertama mendapatkan pahala banyak, mendapatkan apa itu, ilmu yang yungtafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya, menjadi sedekah jariah jadinya. Fa'innahu, alasannya kenapa sangat digalakkan untuk mengajarkan ilmu, untuk menyampaikan ilmu walaupun satu hadis. Rubbaha mili fiqhin laisa bifaqih. Boleh jadi ada orang yang membawa fiqih tapi dia tidak faqih, yaitu seorang muhaddis terkadang dia bukan orang yang faqih. Dia hafal, tetapi dia tak pandai mengambil faedah dari kedalaman hadis itu.
kedalaman dari sisi nahwu, dari sisi shorof, dari sisi balaghah, dari sisi fikih ini, fikih itu, dari sisi dipahami dari ini, adab-adab, difahami dari sini. Ternyata memang Allah tinggi di langit, bukan di mana-mana. Ini memang apa? Muhadis yang faqih. Tapi ada juga muhadis yang tidak faqih. Tidak mengapa. Kalau dia ajarkan ke orang lain, ilmunya akan bermanfaat, umat akan mendapatkan faedah yang banyak. Dia turut mendapatkan pahala. Tidak disembunyikan. Maka kata para pensyarah, hadis ini menjadi dalil digalakkannya penyampaian ilmu. Walaupun kita bukan ulama, walaupun kita bukan fuqaha, tetapi kita hafal satu hadis atau dua hadis, kita sampaikan ke orang lain, maka ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan pahala, entah berapa banyak pahala. Lihat sampai di mana hadis itu. Jangan-jangan sampai ke negara lain, sampai ke belahan dunia yang lain, mendapatkan faedah dari kita, dan di sana hadisnya itu ternyata disyarah oleh sebagian murid kita menjadi ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Kita turut mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian warubbaha mili fiqhin ila man huwa afqahu min. Boleh jadi ada orang yang membawa fikih menuju kepada orang yang menyampaikan kepada orang yang lebih faqih dari dia. Dengan penjelasan seperti tadi. Dan ini dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Banyak muhaddisun yang muridnya lebih hebat dari dia. Dia tidak dengki. Karena apa? Dia tahu ini amanah dan nanti pahala akan kembali ke saya juga. Untuk apa saya dengki? Seperti apa? Guru-guru dari Imam Syafi'i. Mereka muhaddisun, tapi Syafi'inya hafalannya hebat dan juga lebih faqih dari gurunya. Gurunya tak rugi. Gurunya malah untung banyak kalau muridnya lebih hebat dari dia, mengembangkan ilmunya dan membawa keharuman nama guru dan seterusnya. Demikian pula guru-guru Imam Ahmad banyak yang bukan fuqaha, walaupun yang fuqaha juga banyak, tapi banyak sekali yang bukan fuqaha. Nah, Imam Ahmad lebih faqih dari guru beliau. Demikian pula Imam Bukhari. Banyak gurunya yang ya ada aja fuqaha, tetapi banyak juga yang bukan fuqaha, tapi muhaddisun. Muridnya lebih hebat, yaitu Imam Bukhari. Guru beruntung namanya diabadikan di dalam Sahih Bukhari, atau di dalam Khalqu Af'alil Ibad, atau di dalam juzuk Raf'ul Yadaini Khalfal Imam, dan seterusnya. Bukhari punya kitab banyak. Nama gurunya diabadikan di situ, dan juga pahala akan sampai kepada guru-guru tadi. Tidak rugi menyampaikan hadis kepada orang yang lebih faqih, tidak rugi punya murid lebih hebat. Tak perlu kita dengki kepada murid kita. Adapun yang berikutnya, ini hadis yang lain lagi di dalam rangkaian hadis yang diajarkan oleh Zaid bin Sabit kepada siapa tadi? Kepada Marwan, kepada Amirul Mukminin di waktu itu. Dijelaskan oleh Al-Alamah As-Sindi rahimahullah di dalam Hasyiah Sunan Ibni Majah terkait dengan masalah naddarallah, yaitu Allah memakaikan kepadanya kecemerlangan. Yang namanya an-nidharah adalah al-husnu wa khulusul laun, yaitu keindahan dan juga warna yang jernih, yang bagus. Yaitu keindahannya dan kecantikannya. Berarti dia akan mendapatkan kenikmatan yang banyak disebabkan karena dia menghafal satu hadis, kemudian menyampaikan, mengajarkan kepada orang lain. Dan kalimat tadi, hatta yuballighahu ghairah, sehinggalah dia menyampaikan kepada orang lain. Kata Al-Allamah Al-Munawi rahimahullah dalam At-Taisir, ini menunjukkan bahwasanya tidaklah syarat seorang muhadis dia harus faqih. Muhadis dia sekedar menghafal hadis, mengajarkannya dan mengamalkannya. Tidak harus dia faqih kemudian mampu mengambil kedalaman isi dari hadis tadi, yaitu bukan syarat sah. Kalau dia mampu lebih bagus lagi, muhadis sekaligus orang faqih, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Bukhari, seperti Imam Malik. Nah, mereka adalah muhaddisun sekaligus mereka adalah fuqaha. Dan dijelaskan oleh Syamsul Haq Azim Abadi di dalam Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, di dalam hadis ini ada kandungan tentang wajibnya mempelajari ilmu.
dan anjuran untuk mengambil faedah-faedah dari makna hadis dan mengeluarkan faedah yang tersembunyi di dalam hadis. Karena kita tahu Nabi itu diberi jawami'ul kalim, ucapan yang pendek tetapi mengandungi sejumlah ilmu. Maka kita dianjurkan selain menghafal hadis dan mengamalkannya, kita juga berusaha mempelajari kedalamannya. Kita lihat faedah dari para a'immah tentang lafaz ini mengandungi makna apa saja, mengandungi faedah apa saja, dan bukan hanya dari satu, tetapi dari sejumlah a'immah, sejumlah pensyarah, sehingga ilmu kita berkembang. Dari satu hadis kita mendapatkan faedah banyak sekali. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.